Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, tidak asing bagi kita ayat firman Tuhan ini. Dan kalau kita melihat, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma supaya mereka tidak undur, bahkan tidak kendor. Yaitu saudaraku yang kasih Tuhan dalam kerajinan. Supaya mereka tetap rajin. Rajin berbuat baik, rajin mengampuni, rajin menolong orang, rajin menguatkan orang, rajin juga saudaraku dikasih Tuhan mencari nafkah, bahkan rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, bahkan rajin juga hidup dalam kekudusan dan kesucian. Bahkan rajin juga tidak kompromi dengan setan. Haleluya. Nah, Rasul Paulus yang berkata begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Supaya kita juga, biarlah roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Artinya menyala-nyala di sini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yaitu ada keinginan yang membara dalam dirinya. Artinya terus berkobar-kobar. Atau terus saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dijaga apinya itu. Supaya terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya akan berikan contoh. Ketika seseorang memasak. Dia sedang camping di tengah hutan. Dia akan mencari semua dahan-dahan yang kering. Dia potong. Untuk apa? Untuk memasak. Dan dia nyalakan api. Dia taruhlah di bawah namanya yaitu mungkin beling. Ketika sudah jauh api itu sudah tidak mau mengalah lagi, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dia dorong kembali kayu-kayu itu supaya menyala lagi. Setiap saat tujuannya adalah supaya makanan yang sedang dia masak cepat masak. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Roh kita harus menyala-nyala. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, bahkan 10 tahun. Biar terus menyalanya. Nah, untuk itu mungkin selama ini kita sudah mulai kendor di dalam Tuhan. Mungkin roh kita, saya sudah datang ke gereja berapa tahun, doa saya nggak dijawab oleh Tuhan. Saya sudah membaca firman Tuhan. Saya sudah hidup dalam doa dan puasa. Saya sudah hidup dalam kekudusan dan kesucian. Saya juga setiap hari, yaitu ada doa di kantor saya. Kok begini-begini saja? Saudara dikasihi Tuhan, itu sangat salah. Harus kita biarkan terus. Roh kita itu menyala-nyala. Makanya saya katakan tadi, yaitu ada sesuatu yang membara di dalam dirinya. Bahkan ada juga saudaraku yang kasih, ada keinginan yang kuat, yang memiliki semangat yang tidak bisa, yaitu dihambat oleh siapapun. Ya, roh yang menyala-nyala itu tidak bisa dihambat oleh penyakit.
Roh yang menyala-nyala itu tidak bisa dihambat oleh penderitaan. Roh yang menyala-nyala itu tidak bisa dihambat oleh fitnah. Roh yang menyala-nyala itu tidak bisa dihambat oleh setan. Roh yang menyala-nyala itu tidak bisa dihambat oleh kemiskinan. Roh yang menyala-nyala itu, saudaraku dikasih, tidak bisa dihambat oleh siapapun. Kenapa? Karena dia memiliki semangat yang tinggi di dalam Tuhan. Mungkin hari ini saudara sudah mau jauh dari Tuhan. Mungkin kau berkata, saya tinggalkan Yesus, saya akan alihkan saya. Saya mau katakan, saudaraku dikasih Tuhan, jangan biarkan rohmu padam hari ini. Izinkan rohmu terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Izinkan rohmu terus membakar hatimu. Izinkan roh Kudus terus membimbingmu pada saat ini. Sehingga kau tidak tinggalkan Yesus. Mungkin kawalah biarin aja saya seperti begini. Biarin aja saya masuk neraka. Stop. Jangan sering ngomong masuk neraka. Ya. Mungkin kau berkata, udah biarin aja rumah tangga saya begini. Karena sudah tidak ada pengharapan di dalam dirimu. Saya mau katakan, kalau rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan, hari ini juga Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Hari ini juga Tuhan akan menyembuhkan engkau. Hari ini juga Tuhan memulihkan ekonomimu. Hari ini juga Tuhan akan tercurah berkat kepadamu kalau engkau terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini, saudara dikasihi Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Amin. Doh, gimana gua? Amin, Bapak Det. Amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, hari-hari ini, biarlah kita izinkan hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi tantangan roh yang menyala-nyala? Satu, kelesuan rohani. Ya. Tantangan yang pertama adalah terjadi kelesuan rohani. Kelesuan di sini berarti sudah mulai padam, tidak pernah diisi, ya, tidak pernah dicas. Makanya jangan heran banyak orang yang kecewa sama Tuhan, banyak orang yang kepahitan sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup tidak pernah dikendalikan oleh Roh Tuhan. Dia mengalami kelesuan. Kenapa? Maunya dia harus Tuhan yang menurutinya. Tidak. Sebenarnya kita sebagai orang percaya harus kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan kemauan kita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Makanya banyak orang yang lesu cepat berkata, ayo cerai. Nah itu kan, itu orang yang lesu. Ya, orang yang lesu, apa yang akan terjadi? Cepat jatuh di dalam dosa, bisa melibatkan diri dari seks bebas, terlibat narkoba. Itulah roh yang lesu, mengalami kelesuhan rohani. Kelesuhan rohani lagi bisa korupsi, bisa menghina orang, bisa mencaci maki orang, bisa hidup dalam segala kemauannya. Itulah kelesuhan rohani. Orang yang lesu ini perlu izinkan roh Allah bekerja di dalam seluruh kehidupannya. Mungkin saudara hari ini sudah lama tidak datang ke gereja. Mungkin saudara hari ini sudah lama tidak membaca Alkitab. Mungkin saudara hari ini sudah kecewa kepada pendeta. Hari ini bangkitkan rohmu kembali. Jangan sampai hidup dalam kelesuan rohani itu. Saya akan baca satu ayat buat kita. Wahyu 3
ayat 15 sampai dengan ayat 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau sumsum kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Coba. Orang yang mengalami kelesuan berarti tidak berkenan kepada Tuhan. Coba dimutakan oleh Tuhan. Muta itu sangat jijik. Berarti orang yang lesu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Saudaraku, bangkit kembali. Belum terlambat. Amin. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Apa tantangan dalam menjaga roh tetap menyala. Menyala-nyala saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu godaan dunia ini. Dunia ini menggoda kita. Ngapain sering datang ke gereja? Banyak gereja ngasih makan apa kamu? Ngapain sering beribadah hari Minggu? Ngapain ikut ya SDK? Ya, ngapain sorga di keluargaku? Ngapain ikut komsel? Ngapain ikut PA? Penelaah Alkitab atau apapun saudara kasih Tuhan. Ngapain baca renungan harian? Nanti kan menyita waktumu. Kuotamu habis. Ngapain dengarkan firman Tuhan di YouTube? Itu kan mengganggu kamu nanti. Nanti orang berkata kepada kamu, oh hebat ya, sudah hidup di dalam surga. Itu kan godaan. Godaan di dunia, lihat temanmu, dia udah kaya raya loh. Coba kamu, kalian sama-sama SMA, sama-sama lulus S1 sampai S2, kamu kan hanya biasa-biasa saja. Lihat temanmu, sudah punya mobil apa yang merek yang terkenal, punya barang yang branded, tas-tas yang branded, sepatu yang branded. Ya, kamu ya hanya gitu-gitu aja. Hanya produk dalam negeri, saudara agregasi itu tidak kalah loh produk dalam negeri. Justru kalau saya lihat produk dalam negeri lebih keren. Ya, hanya merek aja kalau yang hanya karena merek. Ya. Oh, coba kamu. Kok kamu kan hanya punya rumah tipe 21. Coba dong. Kan banyak kesempatan di kantor. Ya, kamu kan bagian yang apa yang paling bagus? Bisa lakukan korupsi, bisa markup kalau belanja, gitu kan? Itu godaan dunia. Coba mobilmu, mereknya hanya gitu-gitu aja. Coba kamu hanya naik angkot. Ya kan? Itu kan godaan dunia itu. Coba kamu, coba teman pesanan. Dia punya sipana di sini, ya, punya sipana di sini, punya sipana di sini. Coba kamu ya. Itu kan godaan dunia. Itulah godaan dunia. Tujuannya adalah supaya saya dan saudara hancur. Ya. Ayo kalau mau cepat kaya. Nanti ada tempat yang indah di sini. Nanti pulang dari sana langsung kamu kaya raya. Emangnya segampang membalikan telapak tangan? Enggak. Kalau mau kaya bekerja keras. Ya kan? Coba. Coba. Nanti di tempat ini ada kuburan yang keramat di sini. Nanti selesai kamu memberikan sesajen di sana. Nanti cepat apapun yang kamu kerjakan bisa dan nanti kamu jadi pimpinan. Bisa nanti kamu kepala cabang. Itu kan godaan dunia yang dilakukan oleh setan. Itulah menghambat. Yaitu supaya roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya. Coba kamu kalau ngomong nggak pernah dihormati. Nggak pernah dihargai oleh orang. Itu kan yang menghambat kita untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya. Coba anak-anakmu begitu. Anakmu belum nikah, sudah umur 25 tahun. Lu masih muda, bos. Masih muda. Tapi godaan dunia udah dong. Nanti pakai anak-anaknya itu. Supaya anaknya cepat nikah. Cara-cara dunia. Hari ini
Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan saudara. Kalau mau romo menyala-nyala di dalam Tuhan, jangan tergiur dengan godaan dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap dengan keinginannya, saudara kasih Tuhan. Saya akan baca satu ayat. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dengan sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Orang yang mengasihi dunia, kalau kita terikat dengan dunia, kasih dengan Kristus tidak ada dalam diri kita. Makanya banyak orang sekarang, saudaraku, dia menomorduakan Tuhan, lebih menomorsatukan dunia. Makanya dia meminum air matanya setiap hari. Biar lewat firman Tuhan ini, saudara, akan dipulihkan kembali. Yang terakhir, bisa sampaikan kepada kita, apa tantangan dalam menjaga roh tetap menyala? Yaitu karena hidup dalam kesombongan. Hidup dalam kesombongan. Saya mau katakan, Allah benci namanya kesombongan. Makanya ada dalam firman Tuhan, kecokakan mendahului kehancuran. Orang yang sombong akan dihancurkan oleh Tuhan. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Orang yang sombong awalnya dia akan pasti hancur. Saudara dikasih lihat orang-orang yang sombong saat ini. Ya, ketika saya melihat di suatu di medsos, seorang yang sombong karena dia berkata apa itu Tuhan Yesus. Dia jadikan Tuhan Yesus sebagai lawakan. Tidak beberapa detik lagi langsung mati, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Itu dia. Kenapa? Karena kesombongannya. Banyak orang yang menghina-hina nama Yesus karena kesombongannya. Enggak lama, saudaraku dikasihi Tuhan, langsung mati. Berarti Pak Pendeta menakuti saya, bukan hanya mengingatkan. Jangan hidup dalam kesombongan hari ini. Banyak orang yang sombong karena dia kaya. Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan menjatuhkan engkau miskin. Banyak orang yang sombong karena kecantikan. Jangan sampai saudara dibikin celaka. Banyak orang yang sombong karena jabatan. Jangan sampai saudara direndahkan oleh Tuhan, habis segala-galanya. Jabatanmu berapa tahun sih? Paling lama 5 tahun. Itu pun kalau saudara bagus. Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau bagus. Makanya jangan sombong ketika kau memegang jabatan apapun. Jangan sombong kalau engkau kaya hari ini. Karena kata firman Tuhan, jika engkau mendapatkan semuanya itu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata adalah pemberian dari Tuhan. Kalau saudara menikmati fasilitas apapun hari ini, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan ini semuanya karena kemurahan Tuhan ada dalam hidup saya. Untuk itu, lepaskan dirimu dalam kesombongan. Itulah tantangan dalam, saudaraku dikasih Tuhan, roh yang menyala-nyala. Yang pertama tadi, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yaitu kelesuan rohani. Yang kedua adalah godaan dunia. Yang ketiga adalah hidup dalam kesombongan. Kalau kita sudah mengerti ketiga perkara ini, kita akan bebas dari tantangan, yaitu roh yang menyala-nyala. Sukses saudara. Tuhan memberkati.